Dedaunan bercerita seolah bermakna. Meneteskan air di antara helaian kain. Dan kembali jatuh, membasuh malam. Di antara tarian lilin terungkap aksara. Apa yang dikatakan makna? Aku besar dan tumbuh di kota ini. Kota yang dikenal akan keindahan puspa langkanya dan warisan Nusantara yang mengandung aksara. Dikelilingi oleh eksotisnya bangunan modern namun berbalut tradisional, ternyata berhasil membawa ingatan membatik semasa kecil. Aroma lilin malam yang pekat, tekstur asli kain mori, serta sentuhan aksara yang memberi nyawa pada kain tak lagi asing semasa hidupku. Berbekal ingatan itu, aku kembali menghampiri pengrajin kain aksara, Bu Fitri. Beliau adalah seorang pengrajin batik Busurek di kota ini. Oh, kalau untuk asal batik kain Busurek ini ya, yaitu pertama dari pedagang Arab yang datang ke Bengkulu. Pertama itu berniaga dulu mereka ya ke kita. Terus mereka mengembangkan syariat Islam di Provinsi Bengkulu. Nah, masyarakat kita ini kan welcome tuh terhadap ajaran agama Islam karena masuk akal ya ke kita itu ya. Nah, jadi dengan pengembangan ini akhirnya dijadikanlah motif kayak kaligrafi, tetapi dia ini tidak ada arti atau makna tertentu di dalam batik itu gitu. Jadi dia itu kayak kamuflase aja gitu. Jadi tidak ada arti atau makna tertentu di dalamnya. Nah, sebenarnya itu sejarahnya ada dua juga. Enggak dari pedagang Arab juga, tetapi ada juga kayak zaman Belanda berperang ke masyarakat daerah asli Bengkulu gitu. Nah, jadi antara pribumi itu orang-orangnya itu memberi isyarat gitu loh, kayak kata simbol gitu ya, bahwa oh di sana itu ada penjajah. Nah, jadi dibuatlah seperti kayak kaligrafi ini, tapi orang dari Belanda itu tidak mengerti apa itu gitu. Jadi mereka itu udah ada kayak istilahnya itu kalau zaman perang itu kasih kode lah ya ke sama-sama orang-orang pribumi gitu. Itu sejarahnya gitu. Jadi kita itu ada dua yang saya tangkap gitu ya, yang saya pelajari juga tentang sejarah kain batik Busurek ini. Mengapa batik Busurek ini dia tidak ada arti atau makna tertentu itu yang di dalamnya. Tetapi dia lebih menceritakan tentang alam, hubungan kita manusia dengan yang Maha Pencipta. Itu yang lebih utamanya. Motif batik Busurek sendiri itu ada berapa macam, Bu?
Kalau untuk motif asli ya, motif asli dari kain basure itu dia ada kurang lebih 8. Yang seperti kita jelasin tadi, dia ada motif bunga rafflesia, ada besurek, ada bunga cengkeh, ada pohon ayat, ada juga burung kuau, ada juga yang motif 3 lagi yang kayak kaganga juga ada. Jadi yang asli itu nanti dikembangkan menjadi motif dari kain basure. Misal yang kayak sekarang ya, yang kita buat gitu kan. Nah itu ada dipadu-padankan gitu, kayak yang seperti ini ya. Dia ada bunga rafflesia sama kaligrafi, itu yang utamakannya. Karena bunga rafflesia itu adalah simbol dari provinsi Bengkulu, ikonnya Bengkulu gitu. Besure berarti besurat atau tulisan. Motif serta warnanya yang berbeda mampu memberi rasa dan pengalaman untuk manusia. Kalau untuk pahlawan sendiri ya yang datang gitu, yang mengembangkan syariat Islam di Bengkulu itu pahlawannya Sentot Alibasa. Nah, beliau juga yang istilahnya itu pendekatan ke masyarakat Bengkulu untuk mengembangkan kayak tulisan kaligrafi itu. Beliau kan itu kayak ditulis tangan ya, gitu ayat-ayatnya. Tapi dia juga istilahnya itu apa ya? Kayak imajinasi juga gitu, memberikan suatu karya yang memang bagus dibuat gitu loh. Nah makanya kalau batik kain basure ini dia religinya sangat luar biasa dari pahlawan kita tadi gitu. Semuanya bermula di sini. Hijrahnya Sentot Alibasya, seorang tokoh pengikut Pangeran Diponegoro selama masa perang. Kain besure mulai dikenal karena sebagian besar pemakai dan pengrajin kain khas ini berasal dari keturunan Pangeran Sentot Alibasya. Sembari membaca, aku berdoa seraya mengucap rasa syukur karena telah membawa dan mengenalkan aksara pada sehelai kain mori berwarna. Aku menyadari selama proses ini, kehadiran kain memberi pengaruh kepada kehidupan di sekitarnya. Kalau busure memang asal muasalnya memang sudah sakral gitu, memang dipergunakan untuk acara-acara keagamaan. Itu kita pergunakan dari busure-busure yang zaman dulu gitu ya. Kalau untuk kain basure ini sebenarnya dari kita baru lahir sampai kita kembali ke Yang Maha Kuasa itu pun ada kita. Misal ya kalau baru lahir kita ada kayak gini nih, ini salah satunya ya, ini untuk buayan bayi. Kalau misalnya bayi mau 7 bulanan gitu kan, nanti disalawatkan, jadi supaya lebih apa ya, kayak islaminya itu dapet gitu loh. Tentang kita kan. Nah terus itu juga kalau mau menikah, nah menikah tuh juga ada lagi. Misalnya kalau kita mau berziarah, kita ada kerudung gitu kan, pakai batik basure. Nanti pas kita mau sebelum menikah itu ada juga kayak prosesi mandian ya, mandian gitu, itu juga ada gitu nanti. Terus itu juga ada kikir giginya.
Dan ada lagi nanti pas akhir hayat kita juga ada yang seperti ini nih. Ini contohnya. Ini ada kayak ayat kursi juga ya. Tuh, Iya, Bu. gitu kan. Bu. Nah, jadi kita yang sampai orang meninggal pun kita hargai juga loh. Itu saking hebatnya ya, Islam itu masuk ke provinsi Bengkulu gitu. Jadi dia udah satu set, udah ada spraynya, ada tutup jenazahnya, ada bantalnya, ada gulingnya, ada tutup nampannya juga, terus juga tutup mukanya. Nah jadi istilahnya basurek ini nih dia komplit banget. Ada tulisannya di kiri kanan kan, tulisan Arabnya kan mengandung arti kan. Terus di sini juga kalau ditaruhin di penutup mayat ya, penutup mayat. Terus, nah kain penutup mayat ini kalau orang Bengkulu pasti dia punya ya. Iya. Menurut catatan sejarah, kain besurek pada masa itu dianggap sakral. Penggunaannya pun terbatas. Dari kelahiran seorang bayi sampai pada janji kita seberapa lama manusia hidup di bumi. Nah, tahun 97 baru diangkat menjadi fashion gitu loh, dengan menggunakan kaligrafi yang memang nggak mengandung makna gitu, yang bisa diterima laki dan perempuan. Jadi dia tidak ada kastanya, pakai ini kasta enggak ada, unisex, laki perempuan bisa menggunakan ya kain. Dari warnanya pun juga udah berubah. Dulunya sakral, warnanya gelap ya, misalnya hitam, biru, navy, cua, terus merah manggis. Sekarang jadi fashion, semua warna kita bisa pakai gitu. Untuk kita pakai hari-hari itu bisa kita kayak berbentuk kontemporer. Ada juga dia motif basurek tetapi dia tidak ada arti atau makna tertentu di dalamnya. Karena arti basurek itu loh, tidak ada arti atau makna tertentu di dalamnya. Nah makanya dia bisa dipakai dalam keadaan apapun, kecuali yang memang kayak untuk tutup jenazah itu kan ada ayat kursi, itu kan nggak boleh ya, itu dalam Al-Quran itu ada artinya tidak boleh gitu. Kalau yang lain insya Allah bisa. Tak sekedar fenomena visual, alam memberi warna dalam kehidupan manusia. Warna berperan penting untuk manusia. Ia mengajarkan bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Untuk pewarnaan dari kain ibu sendiri ini menggunakan apa, Bu? Ya, ada dua macam penggunaan pewarnaan kain ya. Ini seperti ini penggunaannya lewat kimia, pewarnaan kimia. Ya, terus kedua pewarnaan alami seperti ini, dia biru itu menggunakan daun-daun indigo ya, daun indigo. Jadi hasilnya seperti ini, dia biru. Agak keset memang karena dari tanam-tanaman dan prosesnya ini yang agak lama per alam. Karena alami ya, itu bisa pencelupannya sampai 20 kali loh. Sampai dia keluar birunya seperti ini. Sampai keluar benar-benar keluar warnanya. Nah, ini kebanyakan orang Bengkulu lebih senang batik pesisir ya, warnanya ke warna yang beraneka ragam.
yang sudah ngerti batik, Iya, mereka pengen lebih ngerti. senang alami. Karena orang luar negeri pun kalau kita ke sana, mereka mau terimanya yang alami, bukan Karena yang lebih kimia. unik gitu kan. Betul, iya. Bu. Karena ini ya lingkungan ya, Heeh. lebih sehat gitu loh. Seperti ya daun mangga. Daun mangga itu kan sering kita tebang gitu Iya. kan, terus buang dong. Nah kalau ini enggak gitu, misal daun mangga yang setengah tua itu nanti kita rebus gitu kan, nanti dia menghasilkan warna agak kecoklatan gitu. Kayak secang juga gitu, secang kan banyak tuh, kita bisa untuk minuman juga kan. Kadang setelah sekali pakai kita buang gitu, padahal dia bisa berulang kali dipakai pewarnaan secang yang tadi ya, yang kayak gini ya, kecil-kecil gitu ya. Ini salah satu contohnya ya, yang kecil. Ini kayak gini nih kan, secang gitu kan. Jadi dia kan menghasilkan warna merah. Nah, tapi kalau untuk di batik nanti dia agak kepingan, tapi dia tergantung piksasinya. Kalau piksasinya dia lebih ke warna gelap, itu nanti menghasilkan warnanya beda, kayak ungu gitu. Kayak tinggi ini dia menghasilkan warna kuning gitu. Kayak manggis. Nah, apalagi musim manggis, kita kan banyak daerah kita manggis ya, Iya, banyak di daerah Bagerdewa gitu ya. Nah ini Biasanya bisa dibuang dimanfaatkan, aja kan sama orang. aja, sampai berkarung-karung, padahal itu Ternyata masih- bisa dijadiin warna. Iya, kita tidak lagi membeli pewarnaan tekstil gitu. Nah kayak kulit mahoni juga tuh banyak tuh. Iya. Nih, Bu, tinggal ambil aja. Tetapi mahal loh sebenarnya itu harga. Karena kita tidak tahu kan, kadang dibuang aja, tetapi itu bisa dimanfaatkan. Biru macam-macam sih. Ini ada dari kulit apa? Nih, kulit batang jati. Itu warna coklat gitu. Ini warna kita udah coba kok warna justru. Ini agak susah ya jadi. Nah, ini warna jati Oh iya. dari kulit kayu jati. Jadi warna coklat. Macam ada kulit manggis, Oh, iya. warnanya merah manggis gitu. Oh ya. Tapi prosesnya memang butuh waktu lama. Alam membawa kita kepada perjalanan yang memberikan rasa, inspirasi untuk eksplorasi, mengungkap pesona dan menciptakan sebuah karya. Sama aja, proses pewarna sama aja sih. Jadi kalau tulis juga harus mencanting, harus ditunggu, harus direndam jemur. Dengan kayak lain juga sama gitu. Kalau indigo aja ini proses alami aja yang butuh penculupannya lama. Warna adalah bahasa untuk mengungkapkan rasa dan memberi nyawa pada kain aksara. Dibutuhkan tangan-tangan terampil yang mampu membuatnya lebih menyala. Ia wastra yang kaya makna serta sebagai simbol budaya. Kain aksara adalah bentuk dari pemikiran manusia dan kehidupan masyarakatnya. Ya, kaganya ini kan dari bahasa Rejang, ya, bahasa Rejang di zaman dulu itu kagangnya seperti ini, ya. Ini kalau tidak ada tanda bacanya nggak terbaca ini. Tanda bacanya tidak semua orang juga bisa ngerti gitu loh. Jadi di zaman dulu bahasa kaganga ini, bahasa Rejang ini ya, tulisan kaganga ini dipergunakan untuk mantra gitu loh. Jadi seperti untuk pengobatan, bagaimana ada pantun-pantun itu ditulis di atas papan, di atas bambu, makanya dia tajam-tajam nih.
nih, karena dia menggunakan dari lidi daun, dari daun kolang-kaling itu tajam-tajam dia. Nih, kalau kita lihat kaganga ini sebenarnya banyak di Jawa juga ada abjab seperti ini, di Jambi, di Sumatera Utara juga punya, tapi hanya di Rejang yang tajam-tajam. Karena zaman dulu peralatan-peralatan seperti lidi ya, tulangan-tulangan dari daun itu, akhirnya ini tajam-tajam gitu loh. Itu asal muasalnya. Kain ini menyimpan memori tradisi dan budaya masyarakatnya. Nah, dulu kan ini hanya tulisan-tulisan ya, memang seperti tidak menarik ya, hanya tulis-tulisan aja ya. Kagangan ini untuk dijadikan ikon dari Rejang Lebong itu menjadi fashion. Iya. Gitu. Nah, dulu sih hanya tulisan-tulisan seperti ini kan nggak terlalu menarik ya. Iya. Nah, kenapa saya ingin menggali membuat ini menjadi suatu yang bagaimana menarik ya di pasaran, ya ini saya angkat menjadi kain dan dipadui dengan ragam hias di Rejang, di Curup itu ya. Ragam hias itu misalnya ada seperti burung kuau, ada bulu-bulu burung kuau, bunga kibut namanya, bunga kibut. Terus ada ragam hias mahkota pengantin. Terus ada tempat untuk ngiri ya, besi-besi untuk mematahkan sirih itu saya pergunakan semua. Jadi kaganga ini tidak berdiri sendiri, dia lebih menarik lagi dengan dipadukan dengan ragam hias yang ada di Bengkulu, yang ada di Rejang Lebong ya. Gitu. Ternyata menarik loh, karena kita jarang ada kayak di Indonesia yang batiknya menggunakan aksara itu. Aksara. Iya. Menabur aksara berbingkai frasa, tinggi menembus batas tahta. Aku hanyalah penabur rasa, mengagumi keindahan akan warna. Tiada aksara akan tingginya makna, namun sedalam bumi menembus magma.